Halo, The Fall of Reach adalah novel fiksi ilmiah militer karya Eric Nilun, berlatar dunia Halo, dan bertindak sebagai prequel Halo, Combat Evolved, game pertama dalam seri ini. Buku ini dirilis pada Oktober 2001 dan merupakan novel Halo pertama. Itu terjadi pada abad ke-26 di beberapa planet dan lokasi. Namun kali ini aku akan membahas tentang film serialnya menggambarkan konflik epik abad ke-26 antara umat manusia dan ancaman alien yang dikenal sebagai Covenant. Serial ini menjalin kisah-kisah pribadi yang digambar secara mendalam dengan aksi, petualangan, dan visi masa depan yang kaya imajinasi. Selamat datang di channel Rekap Trending. Bersama saya RT kita akan menonton ulang film dalam bentuk rekap yang telah saya buat. Namun sebelum kita lebih jauh spoiler alert dulu nih, untuk yang belum menonton filmnya. 4, 3, 2, 1. Jika sudah, mari kita nonton lagi. Film dimulai dengan menunjukkan padang pasir yang berlokasi di planet Mardigal, planet ekstraksi air berat tingkat 4, koloni-koloni luar. U.I.G. tahun 2552. Kita dikenalkan dengan 5 tokoh yaitu seorang profesor, Janka, dan pemuda yang tidak disebutkan namanya, mereka sedang bermain judi. Sambil membicarakan masalah yang sedang mereka hadapi dan kisah perang sang profesor. Dengan tokoh lainnya Fincher dan Jenderal Jinha. Scenes beralih ke seorang anak Jenderal Jinha, bernama Quan Ha, yang sedang berpetualang bersama teman-temannya. Quan Ha mengajak teman-temannya ke sebuah bukit untuk mencari tanaman yang bisa membuat efek memabukkan saat mengkonsumsi tanaman tersebut. Tanaman ini disebut madrigal, konsentrat hidrogen berat tertinggi di galaksi. Bisa dipastikan ini efeknya lebih dari ganja. Quan Ha tiba-tiba melihat kapal yang sedang berkedip-kedip kepadanya dan menghampiri kapal tersebut, namun Quan merasa ada yang tidak beres. Dan bergegas untuk mengajak teman-temannya kembali ke pos terdepan mereka, namun teman-temannya yang sedang mengalami halusinasi dari efek tanaman mereka tadi, mereka tidak bergegas berangkat. Namun malah diserang oleh beberapa alien dengan senjata yang mematikan dengan efek hancur yang dihasilkan. Quan Ha pun menembakkan suar merah untuk memberikan sinyal ke pemukiman mereka. Mereka melaporkan suar merah kepada Jenderal Jinha, bahwa suar merah telah ditembakkan berasal dari utara pos terdepan. Jenderal Jinha memerintahkan untuk mengambil senjata mereka dan bersiap berperang. Terjadilah peperangan sengit antara penduduk dan alien dengan pembantaian keji oleh alien. Korban yang berjatuhan dari pejuang hingga anak-anak. Kemudian datang Dewan Keamanan PBB dengan pesawat tempur namun sudah terlambat. Chip Spartan 117 terjun dari pesawat dengan pendaratan superhero, atau superhero landing. Kedatangan tim Silver Spartan yang membantu membantai alien yang menginvasi penduduk, membalikan keadaan, alien yang menerima kekalahan. Saat Jinha sedang melihat kemenangan sudah di depan mata, dia juga dihadapkan dengan situasi di mana salah satu alien yang sudah terluka, mendekati Quan Ha yang berniat membunuh Quan Ha. Jinha menghalangi alien tersebut dan Jinha pun terbunuh. Prajurit Covenant yaitu alien tersebut pun terbunuh oleh Chip Spartan 117. Chip Spartan 117 melaporkan pasukan Covenant di planet Madrigal telah dinetralkan, dengan korban 20 prajurit elit dan 150 warga sipil tewas. Correction. One survivor. Hanya Quan Ha yang selamat. Tim Silver memulai penyisiran total di area dan film pun baru dimulai. Tim Silver menemukan kapal Covenant Phantom. Chip John menyuruh Vanak dan Reese mengamankan kapal itu. Sementara Kai ikut Chip John. John menemukan keanehan di dalam gua yang tidak berbentuk alami. John menemukan objek tak dikenal yang ketika disentuh oleh John mengalirkan energi yang besar ke objek tersebut dan membuat John melihat masa lalunya. John tidak mengetahui apa yang terjadi namun dia bingung dan jadi penasaran. John memerintahkan Vanak, Reese dan Kai mengkomandoi kapal lain membawa alien. Kembali ke Fleetcom untuk penelitian dan mencari informasi. Sementara John akan mengambil objeknya. Di planet Reach Fleetcom, markas Dewan Keamanan PBB, kita melihat Dr. Catherine Halsey yang sedang membuka catatan misi Spartan, saat di Madrigal, Master Chief 117. Laksamana Parangoski menuju ke Dr. Catherine Halsey. Mereka beradu argumen tentang kejadian di planet Mardigal, dengan 150 warga sipil tewas di Madrigal, itu tak bagus untuk Spartan Dr. Catherine. Meski mereka para pemberontak. Laksamana Parangoski mengatakan Komite Keamanan sedang mencari alasan untuk memangkas dana Dr. Catherine Halsey karena mereka telah melawan makhluk asing ini bertahun-tahun. Dan mereka masih tidak tahu apa yang mereka inginkan, di mana menemukannya, atau cara mengalahkannya. Sementara komando di bumi menginginkan jawaban.
Sementara itu di Komando High Charity Covenant, High Charity lokasi tak diketahui. Ada sesosok manusia yang berada di planet ini yang sedang berkomunikasi dengan alien, sedang membahas relik yang berada di Mardigal, dan kekecewaan mereka. Karena prajurit Kaidon gagal mengambilnya. Kuan Ha yang sedang pingsan terbangun, dan panik karena tiba-tiba berada di sebuah kapal yang menuju markas besar Dewan Keamanan PBB, bersama Chief John. Miranda Keyes mencoba berkomunikasi dengan Kuan Ha dari markas besar Dewan Keamanan PBB di Ridge. Miranda mengajak Kuan Ha untuk bekerja sama dengannya dan berupaya meyakinkan Kuan Ha untuk bersatu dengan Dewan Keamanan. Untuk menjelaskan yang Kuan Ha lihat atas kebutalan Covenant. Dan menceritakan fakta bahwa Spartan menghadapi prajurit Covenant. Kuan Ha menolak dengan mengatakan bagaimana jika aku mengatakan Dewan Keamanan PBB mengirim sekelompok Spartan menyerang kami. Karena Miranda gagal akhirnya ia bertanya apa maumu. Kuan Ha menjawab kemerdekaan Madrigal. Komandan Shepard dan Dr. Catherine Halsey berada di pusat respons Killian. Melihat biometrik tubuh John di seluruh peta. Peningkatan aktivitas di hipotalamusnya mereka melihat anomali yang disebabkan karena kontak dengan relik yang John temukan. Lalu Dr. Catherine Halsey bertanya laporan status kepada John. John melaporkan kembali dari 23 Libra, planet Madrigal. Dengan 1 penyintas. Covenant dilucuti, 1 kabur. Dr. Catherine Halsey menanyakan metrik rendah apakah ada anomali. Dan memerintahkan John untuk menjaga jarak dengan relik yang ia bawa. Kemudian John memeriksa sistem pada tubuhnya, di ruangan Kuan Ha. Kuan Ha menanyakan apa ada makanan. Miranda Keyes sedang berbicara dengan ayahnya. Ayahnya memberitahukan bahwa Kuan Ha menyerah dalam luka yang dideritanya akibat serangan di Mardigal. Akhirnya dia tidak terselamatkan dalam perjalanan menuju markas besar Dewan Keamanan PBB. Namun Miranda merasa curiga karena dia baru saja berbicara dengan Kuan Ha dan Kuan Ha baik-baik saja. Miranda mengira ayahnya memberikan perintah pasal 72 yaitu membunuh Kuan Ha atas perintah dari petinggi. Kemudian Kuan Ha marah kepada John yang pernah menyerang ibunya saat sedang melaksanakan rapat. Saat koloni luar berkumpul, membicarakan tentang bagaimana Dewan Keamanan PBB melucuti mereka dari semua sumber daya alam mereka. Tapi sebelum mereka membahas semua itu, John dan 3 Spartan lainnya muncul, dengan alasan menanggapi ancaman bom pemberontak. Namun Kuan Ha menganggap tidak masuk akal tim Spartan membunuh anggota rapat tersebut. Karena mereka diperintahkan untuk melenyapkan penyelenggara rapat, namun perintahnya berubah, yang berkumpul dianggap sebagai calon ancaman. John kemudian diperintah mengeksekusi pemberontak. Mengetahui bahwa Kuan Ha mendapat pasal 72 yaitu untuk membunuh Kuan Ha, John menolak. John kemudian mematikan kamera di kapalnya. Seketika petinggi markas besar Dewan Keamanan PBB merasa cemas karena ulah John yang menyimpang dari perintah. Sementara Dr. Catherine Halsey berdalih menyembunyikan sesuatu dengan mengatakan itu cuma kesalahan neurokimia disebabkan lonjakan daya ke korteks prefrontalnya. John melanggar prosedur. Dr. Catherine Halsey tidak tahu apa yang terjadi pada John. Mesin pembunuh berjalan tidak sesuai rencana adalah risiko yang tidak bisa diambil. Dr. Catherine Halsey diminta untuk mengendalikan Spartanya. Tingkat oksigen kapal menurun, Kuan Ha dan John kesulitan bernapas. Kuan Ha pingsan, John terjatuh dan dia membuka panel A16, kontrol atmosfer. Kadar oksigen kembali normal. Kapten DKPBB diperintahkan untuk menyebarkan peringatan. Dan memerintahkan semua orang ke tempat pendaratan, untuk melaksanakan protokol skuadron penuh. Sementara Dr. Catherine Halsey ingin menyelidiki objek apapun yang mempengaruhi John dan akan membujuk John. Tim Silver diberitahu bahwa Master Chief terpengaruh oleh objek yang mereka temukan di Madrigal. Karena itu, John tidak bisa lagi mematuhi perintah. Tim Silver dikirim oleh Komando Armada untuk menetralisirnya. Dr. Catherine Halsey ingin tim Silver mengamankan dan melindungi Master Chief. Kuan Ha mengira ia pingsan karena ulah John dan mengancam untuk menembak John, namun John meyakinkannya bahwa John tidak berniat jahat kepadanya. Hingga John membuka helmnya agar jika ingin membunuhnya Kuan Ha harus menembaknya di kepala. Karena jika tidak, itu akan sia-sia saja jika ditembak ke armornya. Akhirnya Kuan Ha yakin bahwa John tidak berniat jahat. John memberitahukan Kuan Ha jika pesawat mereka mendarat Kuan Ha akan segera dibunuh. John malah membantu untuk menyelamatkan Kuan Ha. John tidak mengetahui alasannya kenapa ia membantu Kuan Ha. Kuan Ha mengembalikan senjatanya, kendati demikian, John malah memberikan senjatanya kepada Kuan Ha. Mereka berencana mengendalikan kapal. Dengan memutuskan sambungan antisipasi autopilot AI, pada panel 2, dengan mencabut kabel ke FMS memutuskan servo stabilizer bersamaan, jika tidak, mereka akan kehilangan kendali penuh. Akhirnya mereka berhasil membuat kapal dengan metode manual. Namun kapal mereka sudah hampir mendarat, Kapten Keyes memerintahkan untuk menembak kapal mereka dan seketika terjatuh. Sehingga membuat kapal mereka mati total tak ada respon.
Para prajurit bersiap untuk menerobos masuk ke kapal untuk mengeluarkan John dan Kuan Ha dari kapal. John terkepung dan kapal siap diterobos. Ketika John merasa terdesak, ia menyentuh relik yang ia temukan di Mardigal kemudian membuat listrik mati di seluruh markas Dewan Keamanan PBB. Kapal mereka hidup kembali dan mereka pergi meninggalkan markas Dewan Keamanan PBB. Episode 1 pun berakhir. Sampai bertemu di episode 2. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya.